Dan dia mengatakan bahwa memang pemerintah payah, Mas, katanya, Mas. Kenapa? Karena dia sudah sejak 6 bulan lalu mengingatkan soal bahaya kelangkaan beras, ya. RR sudah ingatkan sejak 6 bulan yang lalu, pemerintah hamba oligarki ini memang payah. Ngurus minyak goreng payah, sekarang ngurus beras amburadul, bikin rakyat susah doang. Jadi beras ini kan bicara soal keberpihakan sebetulnya. Bagaimana pemerintah berpihak kepada rakyatnya. Pupuk misalnya disebut tadi. Dari 17 jenis pupuk yang disubsidi, dipangkas tinggal 2. 2 jenis pun itu dicari nggak ada, langka. Kalaupun ada, harganya mahal. Lalu ada mekanisme mesti daftar ini itu segala macam, sehingga si pengecer itu hanya bisa menjual kepada petani yang terdaftar namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Sebelah saya ada Pak Haji Mursalin, Om Lim, dengan anti oligarki. Ada Mibartuk, ada Salwa Media, ada Nur Rahman Official. Hari, Dit, apa Dit? Salwa Media, Fokus Perjuangan. Jadi kalau kita turun, nah satu lagi, Faviva. Faviva TV. Jadi kita keroyokan biasa, beli 1 dapat 12. Buy 1 get 12 free. Oke, setelah sekali ini ada berita yang menurut saya sungguh miris ya, pilu dan malu, memilukan dan memalukan istilah Om Lin, ya. Jadi bagaimana pemerintah sekarang kelimpungan mengalami kelangkaan beras. Mas, ini ada berita di CNN Indonesia, tak bacain sebentar dulu boleh ya? Silakan. Ini beritanya, beli beras di Superindo, Alfamart CS dibatasi hanya 10 kg per hari. Ngeri nggak? Sejumlah toko retail seperti Superindo hingga Alfamart mulai membatasi pembelian beras kategori premium sebanyak 10 kg per hari per konsumen. Ya. Beras di jumlah retail modern umumnya dikemas dengan berat 5 kg per kemasan. Dengan pembatasan ini, masyarakat hanya bisa memboyong 2 kemasan beras per hari di Superindo CS. Pantauan cnnindonesia.com Senin 2 Oktober di Superindo Duren 3 Jakarta Selatan tertulis jelas aturan pembatasan tersebut. Nah, ini mengalami kelangkaan. Kalau kita baca tweetannya Rijal Ramli, kita kenal Rijal Ramli ya pasti ya. Rijal Ramli ini tokoh yang pernah jadi ketua Bulog, kepala Bulog ya. Ini orang ini mau di luar di dalam lingkaran tetap aja galak terus ya. Dan dia mengatakan bahwa memang pemerintah payah, Mas, katanya, Mas. Kenapa? Karena dia sudah sejak 6 bulan lalu mengingatkan soal bahaya kelangkaan beras, ya. RR sudah ingatkan sejak 6 bulan yang lalu, pemerintah hamba oligarki ini memang payah. Ngurus minyak goreng payah, sekarang ngurus beras amburadul, bikin rakyat susah doang. Mas, ini kan beras ini sesuatu yang sangat-sangat vital buat Indonesia ya, dan juga buat banyak negara lain lah. Dulu Pak Harto, orang bilang dia otoriter, orang bilang dia pelanggar HAM, orang bilang dia KKN, apapun labelnya lah. Tapi kalau soal beras, Pak Harto sangat bela petani. Pada saat yang sama, Pak Harto menjaga stok ketersediaan beras untuk pangan rakyatnya. Nah, sekarang buah reformasi 9-10 tahun ini kita dipimpin oleh presiden yang cuek bebek nih. Sibuk dengan infrastruktur, dengan utang yang gila-gilaan, infrastruktur yang ugal-ugalan. Pribon menurut Mas Mursalin? Ya, ini kembali lagi tadi memilukan tadi ya. Ini kita bukan bicara tentang Zimbabwe, bukan bicara masalah Afrika yang lahannya mungkin susah, nggak mendukung, gersang, nggak punya uang, mungkin orangnya jumlahnya kurang. Indonesia ini apa yang tidak punya? Uang untuk modal itu tentu ada. Tanah ada, tenaga ada. Food estate. Jadi ini memang menurut saya sudah nggak pantas ya. Jadi apa sih yang bisa rezim yang usahakan ini? Minyak ribut, ini ribut. Tadi saya ribut, orang ngantri udah mati loh. Keterlaluan ini Pak. Jadi sebenarnya
beras itu kan tidak membutuhkan suatu teknologi yang sangat tinggi gitu ya, bukan masalah pesawat. Iya, nggak rocket scientist ya. Jadi sebenarnya sedikit saja dikasih, misalnya kalau untuk percepatan ya pupuk lah, atau kasih irigasi lah. Ya. Itu yang menjadi infrastruktur yang terpenting. Infrastruktur itu jangan jalan tol yang nggak, urusan infrastruktur ini masalah pengairan, masalah ini. Nah, ini tentu menjadi koreksi juga para Bulog. Kemarin saya lihat dengar orang DPR marah-marah mau ke daerah-daerah, katanya gudang-gudang Bulog kosong. Lah, tapi dikasih uang. Mestinya Bulog ini kan bisa membeli beras-beras dari petani-petani itu. Apakah benar tidak ada panen? Ini harus di cross check. Jadi ini urusannya bisa jadi hanya masalah calo atau keuntungan aja ya. Mbatan beras itu untungnya banyak loh. Jadi gini, Mas Mursalin, waktu Rizal Ramli jadi kepala Bulog. Iya. Saya kan lumayan tahu dia bagaimana. Jadi dia memerintahkan stafnya untuk memantau pergerakan harga beras di Pasar Induk Cipinang. Untuk wilayah Jakarta. Jadi Rp50 saja angka itu bergerak, apalagi sampai 100 itu buat dia early warn. Early warning bahwa harus hati-hati. Ada yang harus diperhatikan. Begitu angka bergerak 100 per kilogram naik, dia akan perintahkan turun, lihat apa yang terjadi. Apakah ada mafia beras, spekulan beras, segala macam. Begitu diketahui penyakitnya, langsung siapa? Misalnya si X yang main beras dipanggil. Gitu loh. Kalau nggak ketahuan dia ada penyakitnya sebelah sini, maka digeruduk beras itu ke pasar. Yang disebut operasi pasar. Tinggal kuat-kuatan untuk pemerintah atau si spekulan tadi. Nah, oleh karena itu memang sangat mudah sekali kan pemerintah melakukan satu kontrol terhadap itu. Apakah kita kurang ahli? Hampir di seluruh Indonesia namanya universitas itu pasti ada fakultas pertanian. Mesti ada ahlinya, profesornya ini. Jadi kan kita punya IPB ya. Memang IPB itu seluruhnya. Nah, apakah pemerintah ini tidak mampu menyerap orang itu atau tidak dilibatkan, atau malah memang merasa tidak ada lapangan kegiatan di pertanian kemudian pada ngambil ke bidang-bidang lain. Jadi ini menurut saya ini bukan suatu kelucuan, sesuatu kegagalan yang menyebabkan bahaya bagi masyarakat karena makan pokoknya itu ada beras. Jadi memang harus ada proses politik untuk segera. Kata Mas Mursalin tadi kan beberapa waktu lalu kan belum lama lah ya, beredar viral kan, seorang anggota Dewan Komisi 4 kan, bagaimana dia mengatakan tak sebutir pun beras petani dibeli. Padahal uangnya ada. Setelah itu nggak lama Jokowi perintahkan impor beras dari Cina. Biasanya impor beras dari Thailand, dari Vietnam, ini dari Cina. Jadi memang Jokowi memang bekerja yang sangat keras untuk mensejahterakan rakyat. Tapi rakyat Cina, bukan rakyat Indonesia. Nah gitu loh. Dan soal impor beras ini menarik, karena kata Rizal Ramli, beras itu rentenya menggiurkan. Betul. Jadi dia sekali. bisa kantongi $1-2 per kilogram, atau $20 per ton malah, ya. 20 per ton. Kalau impornya 1 juta ton berarti $20 juta loh. 20 juta dolar itu berarti 300 miliar ya. 300 miliar ya? 300 miliar. 20 juta nolnya 7 tambah 15.000 nolnya 3 10. Iya, 300 miliar apa 3 triliun. Gila itu, Mas. Jadi bagaimana uang kita, uang rakyat kita yang harusnya untuk mensejahterakan petani dengan cara membeli beras petani, tapi untuk membeli beras rakyat RRC yang diimpor saat panen, menjelang panen raya. Jadi harga beras petani itu betul-betul lancur. Ini penguasa model apa kalau begini? Ya, jadi memang tidak mampu atau curang. Yang menurut saya memilih yang kedua, karena enak sekali tinggal mengimpor, tidak memperdulikan petani, kemudian dia dapat untung. Itu yang terjadi di sektor mana-mana, sepertinya itu yang dilakukan oleh kekuasaan ini. Oleh karena itu, saya kira ini penyelesaiannya bukan masalah teknis itu, tetapi masalah politik, Pak. Dihentikan betul-betul orang-orang yang kurang ajar. Politiknya gimana maksudnya? Konkretnya gimana konkretnya? Konkretnya misalnya contohnya ini kembali kepada masalah rempang. Maaf saya belok nih rempang. Kan melakukan kesalahan pasti. Jangan dikasih kesempatan lagi untuk ngurus itu. Jadi harus dihentikan, diganti, atau dituntut kalau membahayakan rakyat. Nah, termasuk pertanian juga, kalau dia membahayakan rakyat dalam kelangkaan seperti ini, ya jangankan diberikan tugas kembali untuk mengevaluasi.
Jadi ada resikonya gitu. Jadi kalau seperti kayak gini ya nggak ada resiko apa-apa. Presiden juga tidak bertanggung jawab, hanya ngurusin masalah dinasti kekuasaan keluarga, urusan apa ngurusin apa supaya bagaimana yang menjaga keamanan dia. Ini siapa yang bisa? Ya memang satu-satunya rakyat kalau udah seperti kayak ini. Jadi kalau kita tunggu mau dia menguasai di dalam apapun, pasti tidak akan cakep. Coba dicari apa keberhasilan. Ya. Keberhasilan. Saya jangan kegagalan. Kalau keberhasilan tanyanya Rocky Gerung, ada nggak? Tidak ada. Rocky Gerung tidak ada. Sakingnya itu tidak ada. Jadi kita kepengen lihat apa sih yang dia bisa itu gitu loh. Jadi Mas, tadi kan sampean bilang ini mereka ini orang-orang seperti ini jangan diberi kesempatan lagi, ya kan? Kalau diberi kesempatan lagi berarti the next periode dong. Sing saiki wis entek nae gitu ya. Maksudnya untuk periode berikutnya jangan kasih kesempatan. Yang sekarang habisin aja, selesaikan saja. Nah ini kan kalau selesaikan saja masih setahun lagi, Mas. Kerusakan semakin parah, makin berat nih. Iya. Gimana? Ya, jadi sebenarnya begini. Kita ini berharap nih pada para capres itu, ini kita mengalami masa kegagalan, masa kerusakan, masa pelanggaran itu. Nah, capres-capres ini mau melanjutkan masa pelanggaran-pelanggaran ini atau mau melakukan satu apa itu, saya kalau ngomong perubahan nanti salah lagi. Harus melakukan koreksi terhadap ini. Maka ini yang harus jadi janji. Jangan ini malah mengatakan bahwa kami siap melanjutkan satu apa keberlanjutan. Berarti kan melanjutkan kegagalan kehancuran ini gitu. Itu malah jelas-jelas saya penerus Jokowi. Kata capres yang lain gimana? Ini apa yang mau diteruskan dengan kondisi seperti ini? Oleh karena itu saya paham ya. Hiruk pikuk politik mau yang tadinya mereka saling bermusuhan katanya mau bergabung ini kan coba yang di bawahnya sudah saling teman-teman nggak tanya digabung apa harga diri teman-teman intelektual yang itu di mana itu saya berpikir ini kan larinya kepada masalah penanganan jadi ini. Kalau kembali ke soal beras tadi Mas, ini kan beras ini sesuatu yang sangat vital ya. Kebutuhan pokok dan sebagian besar penduduk kita makan beras ya. Memang ada beberapa saudara kita di bagian timur misalnya ya, ada yang makan sagu atau ada tempat lain makan jagung, makan apalah gitu. Tapi saya kira mungkin minimal 70% barangkali penduduk kita makan beras, ya kan? Artinya kalau pemerintah betul-betul aware, melindungi, melayani rakyatnya, ini kan beras mesti dijaga betul. Pertama ketersediaannya, kedua keterjangkauannya harganya. Ini kan dua-duanya nggak ada, berasnya langka, mahal dan langka. Sampai orang punya duit pun nggak bisa beli seenaknya karena maksimal cuma 10 kg aja. Nah, jadi kita mesti bagaimana dengan pemerintah seperti ini? Ya itulah kalau kita mengoreksi apa rezim sekarang ini untuk melakukan ini kayaknya udah capek Pak. Ya saya cuma mau cerita, maaf ya ini nggak bisa dibanding-bandingkan. Saya kan lumayan lah 4 tahun lah di Jepang ya. Dan saya sering di 2 tahun terakhir itu naik mobil sendiri dari apartemen ke satu kota, jaraknya 60 kilo lah dan ngelewatin sawah-sawah gitu ya. Dan saya lihat sawah-sawah besar itu hanya ditangani 2 orang. 2 orang suami istri dan pakai traktornya dan saya lihat wah namanya air itu kalau sini galengan itu ya. Airnya itu apa canggih di sini putar sini putar sana gitu. Itu semua fasilitas pemerintah. Pemerintah. Jadi mengapa mereka itu pede sekali? Orang punya petak tanah saja dia bisa jual dengan harga tinggi, berasnya bisa bagus. Itu peran pemerintah. Oke lah kita nggak usah bandingkan dengan negara kaya. Tapi apa upaya pemerintah ini terhadap masalah pupuk yang makin sulit? Jadi beras ini kan bicara soal keberpihakan sebetulnya. Bagaimana pemerintah berpihak kepada rakyatnya. Pupuk misalnya disebut tadi. Dari 17 jenis pupuk yang disubsidi dipangkas tinggal 2. 2 jenis pun itu dicari nggak ada. Langka. Kalaupun ada harganya mahal. Lalu ada mekanisme mesti daftar ini itu segala macam sehingga si pengecer itu hanya bisa menjual kepada petani yang terdaftar namanya. Kalau sampai petani tidak terdaftar, sampai nggak boleh beli. Nah,
kalau saya jual juga ketahuan saya bisa kena pidana. Saya waktu di dalam di Barat Krim itu ada dua orang tukang jual pupuk dituduh menyalahgunakan subsidi pupuk karena dijual kepada petani yang tidak terdaftar. Nah, petani itu yang dia jual ke orang itu dia kenal karena satu kampungnya, satu kampung dan memang petani. Tapi mereka nggak sempat terdaftar karena urusan administrasi yang ribet segala macam. Nah, tapi pada saat sama coba Mas Mursalin bayangkan untuk petani yang punya sawah paling top 1 hektar 2 hektar paling top, kadang-kadang nggak sampai 1 hektar, itu ribetnya luar biasa. Tapi pupuk langka ternyata kenapa dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar yang lahannya bisa ratusan ribu hektar bahkan jutaan hektar. Ini kan lagi-lagi soal keberpihakan. Bos-bos besar perusahaan besar itu nggak ada yang namanya sanksi, nggak ada apa. Jadi inilah yang menyebabkan tidak ada semangat orang bertani karena melihat pupuk, melihat bahan bakar, melihat harga jual, belum dia harus menggabahin akhirnya orang malas Pak, sebagaimana petani jeruk ya, dia malas panen, seneng lihat jeruknya banyak, tapi dipanen untuk petani itu rugi, dijual murah karena beras impor masuk. Ini memang pemerintah model apa kalau begini? Saya bingung, saya seperti kehabisan kata-kata nih. Mesti bagaimana lagi? Mesti digambarkan bagaimana panasnya neraka itu Pak. Masalah mereka PKI itu komunis nggak kenal surga. Gitu ya, gitu loh. Nah, kayak tadi kita sidang coba tuh, muka hakimnya kan kayaknya muka apa sih, innocent gitu ya, bersih, ganteng gitu kan. Ketua majelis hakimnya kan begitu dia bacakan vonisnya 2 tahun penjara buat SK Budiarka dan istrinya yang tanahnya dirampas, orangnya digebukin, barangnya diambil, dia dijeblok ke penjara. Kan nggak kena surga neraka itu, gitu loh. Nah, kembali ke soal beras tadi. Bagaimana uang kita yang bertriliun-triliun yang dititipkan pada Bulog itu namanya Badan Urusan Logistik. Kan mestinya dia mengutamakan pembelian dari beras petani. Kalau anggota Komisi 4 DPR yang viral itu mengatakan bahwa tidak sebutir pun beras petani dibeli, ini kan keterlaluan. Ya mungkin itu terlalu berlebihan. Tapi dia mengatakan saking minimnya barangkali gitu ya. Nah, ini siapa yang harus mengambil tindakan seperti ini, siapa? Ya kalau mestinya kan DPR ya, mekanisme itu DPR. Tapi apa rakyat masih mampu dan sabar untuk memproses melalui DPR? Ya kalau tidak ya, kalau rakyat misalnya itu mempunyai pengawasan yang yang lengkap kayak DPR kan nggak mungkin juga. Hanya bisa katakan maka ya ganti rezim gitu. Hanya itu yang bisa dikatakan karena tidak menunjukkan secara perjuangan ini sisa waktu seperti ini, kita punya persoalan ini, maka yang dilakukan ini kan nggak ada gambaran. Jadi nggak ada harapan. Kalau nggak ada harapan kayak gitu berarti memang harus dipasrahkan kepada yang mampu gitu. Jadi kalau tadi ngomong soal fee ya, pemburu rente, impor 1 juta ton, 1 ton dapat kickback fee $20, berarti $20 juta. 20 juta dolar kali 15.000, 300 miliar, ya kan? Kalau 300 miliar itu diimpor oleh beberapa orang, lalu mereka keluarkan 50 miliar untuk nyogok pejabat kan selesai semua tuh. Iya, jadi saya kira itulah yang menjadi ambisi orang-orang partai-partai memegang kementerian kayak perdagangan, pertanian itu mengambil rentenya itu saja sebenarnya. Coba bayangkan impor segini, sekian cengkeh, macam-macam itu itu sedikit yang diambil. Jadi yang nggak urusan kita akan mampu ke depan atau tidak itu nggak urusan. Waktu Menteri Perdagangannya Enggar Tias Tolukito dari Nasdem itu kan sampai ada koran internasional 1 halaman penuh ada gambar Enggar lagi duduk lalu dibikin tangannya 8 tangan 8 tuh semua impor, gula, gandum, beras, daging, bawang merah, bawang putih segala macam, dan itu nilainya triliunan, fee-nya triliunan.
Dan waktu itu si Rizal Ramli itu sempat bersuara keras dan sempat bersitegang bahkan sampai ke ranah hukum melawan Surya Paloh. Karena kan dia bilang Pak Jokowi harus tegur Surya Paloh gitu kan. Ini menterinya dagang rente impor gitu kan, bla 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 bla. Akhirnya memang terjadi mediasi, nggak sampai ke pengadilan. Waktu itu Rizal Ramli dibantu oleh si Otto Hasibuan CS dan terus bertambah jumlah pengacara yang membela sampai 1000 lebih. Saya ingat pas konferennya itu kantornya Peradi itu luar biasa. Jadi memang cerita soal pemburu rente di komunitas impor ini luar biasa, Mas. Dan semua, nah sekarang ini terjadi, Mas. Ini terjadi menjelang pemilu. Nah, jangan salah. Ini terjadi menjelang pemilu dan seperti biasa terjadi menjelang pemilu gini, pilpres begini adalah untuk biaya pilpres, money politik dan sebagainya. Jadi sistem kita memang udah lewat rusak. Saya sebagai penutup deh. Nanti saya mau ngomong gini. Ini pesan untuk merubah nasib ya. Benar. Kalau kita sudah tidak percaya dan memang tidak ada yang punya kemampuan, saya minta kepada kita semua membangun bersama. Kalau pilih pemimpin itu, yang calon menjadi pemimpin kita itu memang yang harus diperhatikan itu adalah kejujuran. Ya, kalau nggak jujur itu susah. Punya akhlak, punya moral. Itu track record ya. Track record. Jangan cuma akan janji-janji ya. Harus jujur. Gitu. Orang yang merasa punya pengawasan kepada Tuhan, pada Allah. Itu merasa diawasi maksudnya. Masalah profesionalitas itu kalau jujur itu enak, Mas. Ya. Dia bisa sewa orang ya. Rekrut orang yang pro di bidangnya. Yang penting jujur. Yang penting dia jujur, adil. Keberpihakan pada orang kecil. Ya itu kan namanya presiden kan harus berpihak pada orang-orang yang ini memang rejimnya nggak ada berpihak kemarin kecil sama petani nggak ada, Maret nggak ada, BBM kemarin kita dapat kado ulang tahun Oktober orang 1 Oktober hari kesaktian Pancasila, ini 1 Oktober naik harga. Bayangkan kok komitmen salah seorang capres yang pernah saya dengar 6 bulan yang lalu, kamu kalau jadi pemimpin tidak mau bersama soal apa maksudnya kerjasama dalam kebutuhan itu, kamu akan dihabisi. Jadi cara berpikir yang benar saja nggak bisa, apalagi mau jujur gitu loh. Nah jadi tergantung kita. Nasib ke depan ini adalah tergantung dari kita. Kalau mau secara rasional choice saja lah silakan ya. Ya dari berapa misalnya muncul 3 calon presiden yang rasional aja lah. Apa kita mampu? Apa mungkin kita memilih orang yang apa itu bekas selama memegang Menteri Pertahanan, justru dia bisa mempertahankan pertahanan pangan, ya, sudah mampu membuat food estate dan lain sebagainya. Itu sudah dicek kira-kira mampu atau tidak. Nah, yang penting si calon pemimpin itu harus benar-benar menjadi antitesa dari Jokowi sekarang. Iya, bukan justru proklamasi saya penerus Pak Jokowi, saya timnya Pak Jokowi, Pak Jokowi hebat, saya kalah Pak. Gitu ya. Karena Jokowi 90 tahun berkuasa ini kita bukan meroket tapi menekor ya, masuk ke dalam gorong-gorong. Ya wes gitu saudara sekalian ya semuanya ya. Kita berdoa lah semoga kita berdoa akhirnya memang sebagai seorang beriman nggak ada cara lain ya. Setelah kita berupaya mati-matian kita harus menyerahkan diri pada Allah yang Maha Kuasa ya, mohon pertolongan. Ya diberikan stok kesabaran lebih banyak gitu ya. Karena kalau nggak sabar kita nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Frustasi, jangan-jangan kita bunuh diri atau skeptik. Skeptik masa bodoh gitu. Emang gue pikirin. Saya isbiru wasobiru warobitu ya. Di surat An-Nisa ayat 200 ya. Ayat terakhir ya. Jadi kembali ke soal sedikit tadi. Jadi ketika dalam salah satu grup WA ada yang share soal Rempang, itu potongan suaranya Ahmad Wasinuddin. Ini bisnisnya si siapa namanya Luhut, Erik, segala macam. Itu ada grup, anggota grup yang dengan gampang, emang gue pikirin, gila nggak sampai segitu? Emang gue pikirin, sampai segitu sosialnya gitu, warga kita tuh nggak kepikir kalau itu terjadi pada diri lu, keluarga lu, saudara lu, gitu dan sebagainya. Ya wes lah, gitulah kurang lebihnya. Oke, saudara sekalian, lagi-lagi kita berdoa pada Allah, semoga Allah melindungi kita semua agar Indonesia lebih baik, tidak semakin jatuh dalam cengkraman oligarki yang difasilitasi oleh pejabat-pejabat bermental amangkurat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.